Selamat siang, perkenalkan nama saya Juan Carlo Filippo Abineno dengan NIM 21011400015, kelas C semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran dengan tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 6, kelas 6, dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK. Model yang saya ambil yaitu model jaring laba-laba atau web. Selamat pagi anak-anak. Apakah semua dalam keadaan sehat hari ini? Oke, mantap. Apakah semua sudah siap mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kami minta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Aldo, silakan memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, dalam pembelajaran kali ini terdapat 6 tujuan pembelajaran yang perlu adik-adik capai, yaitu yang pertama, setelah mencermati bahan ajar, peserta didik mampu menjelaskan kerangka rancangan pidato persuasif tersebut dengan bahasa yang runtuh dengan menggunakan kosakata baku yang mudah dipahami. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyampaikan pidato persuasif dengan bahasa yang runtuh dan menggunakan kosakata baku dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah membaca teks pidato yang telah dirancang, peserta didik mampu menjelaskan bahwa kerukunan adalah fondasi untuk persatuan bangsa dengan bahasa yang runtut dengan tepat. Yang keempat yaitu, setelah mencermati teks pidato, peserta didik mampu mempresentasikan tentang kerukunan yang merupakan fondasi untuk persatuan bangsa dengan bahasa yang mudah dipahami dengan baik. Yang kelima yaitu, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan cara bermain permainan tradisional pindah bintang dengan cermat. Dan yang keenam, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu mempraktikkan konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan pindah bintang dengan disiplin. Itu adalah 6 tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai dalam pembelajaran kali ini. Oke, silakan adik-adik melihat gambar permainan bintang tersebut. Apakah ada di antara adik-adik yang pernah bermain permainan bintang tersebut? Oke, kalau tidak ada, Pak akan menjelaskan apa itu permainan pindah bintang. Jadi, permainan pindah bintang itu adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari 5-7 orang. Selanjutnya, Pak akan membagi adik-adik dalam 7 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Dan dalam kelompok tersebut, adik-adik perlu membuat yel-yel agar ketika presentasi di depan kelas, sebelum melakukan presentasi, adik-adik boleh menampilkan yel-yel tersebut. Sebelum itu, Pak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan adik-adik perlu memperhatikan Pak untuk mengisi LKPD tersebut. Oke adik-adik, jadi Pak akan memberikan penjelasan singkat atau aturan main dari permainan pindah bintang. Jadi permainan pindah bintang itu adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari 3-5 orang. Jadi permainan pindah bintang tersebut dilakukan di area yang luas atau lapangan terbuka. Adik-adik membuat posisi bintang di mana berdiri dalam setiap sudutnya. Misalnya Pak memberikan tema tentang hewan atau binatang. Jadi dalam hewan atau binatang tersebut itu ada kucing, ada kelinci, ada gajah, ada jerapah, dan lain sebagainya. Jadi ketika Pak memberikan instruksi atau menyebutkan nama hewan tersebut, misalnya kucing, adik-adik akan berpindah posisi sesuai dengan arah jarum jam. Oke, setelah Pak memberikan penjelasan singkat tersebut, adik-adik bisa langsung melakukan praktek atau melakukan permainan pindah bintang tersebut. Sambil teman-teman atau anggota kelompok lain melakukan praktek atau presentasi depan kelas, adik-adik yang lain boleh menemukan laporan atau mencatat hal-hal penting apa saja yang dikemukakan oleh teman-teman anggota yang presentasi. Jadi isi dari laporan tersebut adalah adik-adik menjelaskan tentang permainan pindah bintang berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan atau catatan yang dibuat dengan menggunakan atau memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar, khususnya penggunaan tanda huruf besar dan kosakata baku. Contoh dari penggunaan tanda baca huruf besar dan kosakata baku yaitu teks pidato, khususnya yaitu teks pidato persuasif. Perlu diketahui bahwa pidato persuasif adalah
pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Setelah adik-adik membuat rancangan pidato persuasif secara berkelompok tentang pentingnya kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik akan melakukan presentasi pidato tersebut di depan kelas dan presentasi tersebut dilakukan secara berkelompok di hadapan siswa lain. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi dengan baik dan benar pada hari ini. Oke, setelah kita melakukan beberapa kegiatan, menurut adik-adik kegiatan manakah yang paling menarik dan apa kesan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak memahami materi yang kita telah pelajari hari ini? Oke, untuk pembelajaran minggu depan, Pak akan memberikan tugas dan kita akan bersama-sama membahas dalam pertemuan minggu depan tersebut. Jadi tugas Oke, untuk pertemuan minggu depan, Pak akan memberikan tugas dan kita akan bersama-sama membahas tugas tersebut. Tugas tersebut Pak akan kirimkan lewat WhatsApp grup dan adik-adik akan melihat soal tersebut bersama-sama dengan orang tua di rumah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pak meminta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Sinitra. Amin. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.